Melinda terbangun dengan perasaan yang aneh. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, tetapi dia tidak bisa menempatkan jari pada apa yang sebenarnya menyebabkan perasaan tersebut. Dengan hati yang bergejolak, Melinda bersiap-siap untuk memulai hari yang baru. Namun, ketika dia turun ke ruang tamu rumahnya, dia terkejut melihat kehadiran yang tidak terduga. Seorang roh pria tanpa busana berdiri di tengah ruangan, tampak bingung dan gelisah. Melinda terkejut dan kebingungan melihat roh tanpa busana itu. Dia tidak pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Tanpa ragu, dia mendekati roh itu dengan hati-hati. "Apa yang terjadi? Mengapa kamu di sini?" tanya Melinda dengan lembut. Roh itu tampak tidak nyaman, tetapi akhirnya dia mulai menceritakan kisahnya. Namanya adalah Daniel, dan dia adalah seorang pria muda yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil beberapa bulan yang lalu. Daniel menjelaskan bahwa dia terjebak di antara alam baka dan dunia ini, tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke alam setelah kematian. Dia merasa terjebak dan bingung, tidak tahu bagaimana cara melanjutkan perjalanannya. Melihat kegelisahan Daniel, Melinda merasa iba. Dia tahu bahwa dia harus membantu roh muda itu menemukan kedamaian yang dia cari dan menyeberang dengan damai ke alam baka. Namun, sementara Melinda sibuk membantu Daniel menyeberang, dia juga harus menghadapi masalah pribadinya sendiri. Dia telah menyembunyikan rahasia besar dari sahabatnya, Delia Banks, dan dia merasa bahwa sudah waktunya untuk mengungkapkannya. Rahasia itu adalah kemampuan uniknya untuk berkomunikasi dengan roh yang telah meninggal. Meskipun dia telah menjalani hidupnya dengan rahasia ini, dia merasa bahwa dia harus mengungkapkannya kepada Delia, sahabat terdekatnya, agar tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Dengan hati yang berat, Melinda memutuskan untuk mengungkapkan rahasia itu kepada Delia. Dia tahu bahwa hal itu mungkin akan mengubah hubungan mereka, tetapi dia merasa bahwa dia harus berbicara dari hati. Sementara itu, di tempat lain di kota, Ned, keponakan Melinda, mengalami kejadian mengerikan. Dia telah dihantui oleh penampakan roh yang menakutkan, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi ketakutan dan kebingungannya. Melihat keadaan Ned, Melinda merasa bahwa dia harus membantu keponakannya menemukan kedamaian dan kembali ke kehidupan yang normal. Dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat sebelum keadaan semakin buruk. Dengan hati yang penuh belas kasihan, Melinda mulai bekerja sama dengan Delia dan Ned untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Dia tahu bahwa dia harus tetap fokus pada tugasnya untuk membantu roh yang terjebak, sambil juga memberikan dukungan kepada orang-orang yang dicintainya. Dalam prosesnya, Melinda menemukan bahwa Daniel tidak dapat menyeberang karena dia masih memiliki masalah yang belum terselesaikan di dunia ini. Dia merasa terjebak oleh rasa bersalah atas kecelakaan mobil yang menyebabkan kematiannya, dan dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke alam baka tanpa memperbaiki kesalahannya. Melinda merasa bahwa dia harus membantu Daniel menghadapi masa lalunya dan membebaskannya dari beban yang dia bawa. Dia tahu bahwa dia harus membimbingnya untuk menerima dan memaafkan dirinya sendiri, sehingga dia dapat menyeberang dengan damai. Sementara itu, Melinda juga mengungkapkan rahasianya kepada Delia dengan hati-hati dan kejujuran. Delia terkejut dan terkejut oleh pengakuan Melinda, tetapi dia juga merasa terhormat bahwa Melinda mempercayainya dengan rahasia yang begitu besar. Dengan dukungan Delia, Melinda merasa lega bahwa dia telah membagikan beban rahasia yang dia pikul begitu lama. Dia merasa lebih dekat dengan sahabatnya daripada sebelumnya, dan dia tahu bahwa kejujuran itu membawa kedekatan yang lebih dalam di antara mereka. Sementara itu, Ned juga berhasil mengatasi ketakutannya dengan bantuan Melinda. Dia belajar untuk menerima dan menghadapi ketakutan yang menghantuinya, dan akhirnya dia bisa kembali ke kehidupan yang normal. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang dan penuh perasaan, Daniel akhirnya menemukan kedamaian yang dia cari. Dia menerima dan memaafkan dirinya sendiri atas kesalahannya, dan dengan sukacita, dia menyeberang dengan damai ke alam baka,
Melihat Daniel menyeberang dengan damai, Melinda merasa lega. Dia tahu bahwa dia telah membuat perbedaan dalam hidup seseorang dan membantu roh yang terjebak menemukan kedamaian yang dia cari. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh lapangan baseball hijau, terdapat sebuah sekolah menengah yang dikenal karena tim baseballnya yang hebat. Disinilah kisah Melinda Gordon, seorang wanita dengan kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang telah meninggal, mengambil tempat. Pada suatu hari, saat Melinda sedang mengunjungi sekolah menengah setempat, dia merasa kehadiran yang gelap dan gelisah di lapangan baseball. Dia melihat seorang pemuda yang tampak terganggu dan marah. Meskipun tidak ada yang tampak di sekitarnya, dengan perasaan penasaran, Melinda memutuskan untuk menjelajahi lebih jauh tentang kehadiran roh yang misterius ini. Dia memasuki ruang ganti tim baseball dan menyelidiki lebih lanjut tentang sejarah tim dan kisah para pemainnya. Tidak butuh waktu lama bagi Melinda untuk menemukan fakta mengejutkan tentang roh yang mengganggu lapangan baseball itu. Dia menemukan bahwa roh tersebut adalah seorang pemain baseball profesional bernama Jack Thompson, yang pernah menjadi bintang di tim baseball sekolah ini. Namun, kehidupan Jack berakhir tragis ketika dia terlibat dalam kecelakaan mobil yang fatal. Kematian tragisnya meninggalkan dendam dan kekecewaan yang dalam-dalam rohnya, membuatnya tidak bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Lebih lanjut, Melinda mengetahui bahwa Jack memiliki obsesi yang tak terbantahkan terhadap permainan baseball. Dia memandangnya sebagai segalanya dalam hidupnya, dan kematian tragisnya dianggap sebagai akhir yang tidak adil bagi karirnya yang gemilang. Tidak hanya itu, Melinda juga menemukan bahwa Jack memiliki sejarah konflik dengan seorang pemain baseball muda yang sedang naik daun di tim sekolah saat ini. Pemain muda itu adalah David, seorang pitcher yang dianggap sebagai harapan terbesar tim baseball sekolah. Konflik antara Jack dan David bermula dari ketidaksetujuan Jack terhadap keputusan manajemen tim untuk mempromosikan David sebagai pemain inti. Jack merasa bahwa dia harus tetap menjadi bintang tim, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa masa depan tim sekarang ditentukan oleh pemain muda seperti David. Dengan penemuan ini, Melinda menyadari bahwa roh Jack mungkin telah mencoba untuk mengambil alih tubuh David selama pertandingan baseball di sekolah. Kemarahan dan ketidakpuasan yang terpendam dalam roh Jack mengancam untuk menciptakan kekacauan di lapangan dan membahayakan nyawa David. Tanpa ragu-ragu, Melinda bertekad untuk membantu Jack menemukan kedamaian dan menghentikan niat jahatnya untuk menguasai tubuh David. Dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat sebelum terlambat. Dengan bantuan Jim, Melinda mengatur pertemuan dengan David di lapangan baseball. Mereka berbicara dengan David tentang roh Jack dan ancaman yang membayangi pertandingan yang akan datang. Awalnya, David ragu-ragu untuk percaya pada cerita tentang roh yang mengganggu lapangan baseball. Namun, ketika Melinda mengungkapkan detail yang hanya diketahui oleh Jack dan David, David mulai membuka hatinya dan mengakui bahwa dia telah merasakan kehadiran yang aneh di sekitarnya. Melihat reaksi David, Melinda menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menghentikan niat jahat roh Jack. Dia meminta bantuan David untuk berbicara dengan roh Jack dan membujuknya untuk melepaskan dendam dan kemarahan yang meratapinya. Dengan hati-hati, David memusatkan pikirannya dan mencoba berkomunikasi dengan roh Jack. Awalnya, Jack menolak untuk mendengarkan. Namun, ketika David memohon dengan tulus untuk memberinya kesempatan untuk berdamai dengan masa lalunya, Jack mulai melonggarkan pegangan dendamnya. Melalui proses yang panjang dan berat, David berhasil membujuk Jack untuk melepaskan dendamnya dan menerima kenyataan bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Jack akhirnya menemukan kedamaian yang dia cari, dan rohnya pun menyeberang ke alam baka dengan tenang. Dengan roh Jack yang kembali ke alam baka, lapangan baseball sekolah pun kembali tenang. Pertandingan baseball antara tim sekolah berlangsung dengan lancar, dan David bisa bermain dengan semangat dan kepercayaan diri yang baru ditemukannya.
Melinda duduk di ruang tamu rumahnya yang nyaman. Dia tiba-tiba merasakan suatu kehadiran yang kuat. Tanpa aba-aba, dia tersedot ke dalam dunia roh, dan seketika itu juga, dia menemukan dirinya terhanyut dalam petualangan misterius yang belum pernah dia alami sebelumnya. Melinda mendapati dirinya berada di tengah hutan belantara yang lebat, dengan tanah yang basah oleh lumpur dan dedaunan yang rapat menutupi langit. Dia merasa bingung dan terkejut, tidak tahu bagaimana dia bisa tiba di tempat itu. Namun, sebelum dia bisa mencari tahu lebih lanjut, dia melihat sesosok bayangan yang berjalan menuju ke arahnya. Bayangan itu terlihat gelisah dan penuh dengan kekhawatiran. "Sudah kau lihat dia, kau harus membantunya," bisik bayangan itu sebelum menghilang dalam hutan yang gelap. Melinda merasa terkejut oleh pertemuan tiba-tiba dengan roh yang gelisah itu. Dia tahu bahwa dia harus mengikuti petunjuk roh itu dan mencari tahu apa yang harus dilakukan. Dengan hati yang berdebar-debar, dia memasuki hutan yang misterius itu, siap untuk menghadapi setiap rintangan yang mungkin ada di depannya. Saat Melinda menjelajahi hutan yang lebat, dia mulai merasakan kehadiran roh yang lain. Kali ini, roh itu adalah seorang pria yang tampak terluka dan bingung. Dia muncul di depan Melinda, dengan mata yang memancarkan kebingungan dan ketakutan. "Kau harus membantu saya," ucap roh itu dengan suara gemetar. Melinda menyadari bahwa roh itu membutuhkan bantuan, dan dia bertekad untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dengan bimbingan roh yang gelisah, Melinda melanjutkan perjalanan ke dalam hutan yang semakin dalam dan gelap. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat yang menakutkan, reruntuhan bangunan tua yang tersembunyi di dalam hutan. Bangunan itu terlihat kumuh dan terabaikan, sebagai saksi bisu dari masa lalu yang kelam. Roh itu memandu Melinda ke dalam bangunan, di mana dia menemukan lebih banyak kegelapan dan misteri yang mengelilinginya. Di tengah reruntuhan, mereka menemukan petunjuk tentang kematian tragis seorang profesor bernama Dr. Harrison, seorang ilmuwan terkemuka di bidang biologi. Dr. Harrison diketahui telah melakukan ekspedisi ke hutan belantara ini beberapa bulan sebelumnya untuk melakukan penelitian tentang kehidupan liar di sana. Namun, dia tidak pernah kembali dari ekspedisi itu, dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Melinda menyadari bahwa roh yang dia temui adalah Dr. Harrison, yang terjebak di dunia ini oleh dendam dan keinginan untuk mengungkap kebenaran di balik kematian tragisnya. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik hilangnya Dr. Harrison. Dan dia tidak akan beristirahat dengan tenang sampai kebenaran itu terungkap. Dengan bantuan roh Dr. Harrison, Melinda mulai menyelidiki lebih lanjut tentang apa yang terjadi selama ekspedisi di hutan ini. Mereka menemukan bahwa ada konflik di antara anggota tim ekspedisi, yang mungkin telah berujung pada kecelakaan yang tragis. Lebih lanjut, Melinda menemukan bahwa salah satu anggota tim, seorang ilmuwan muda bernama Adam, memiliki motif yang kuat untuk mengingkari Dr. Harrison. Dia ingin mengambil alih proyek penelitian Dr. Harrison dan mengklaim kehormatan atas penemuan yang mungkin akan dibuat selama ekspedisi tersebut. Namun, konflik antara Dr. Harrison dan Adam akhirnya memuncak dalam sebuah insiden yang tragis, yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan hilangnya Dr. Harrison di dalam hutan belantara ini. Dengan bantuan Melinda, roh Dr. Harrison akhirnya menemukan kedamaian yang dia cari. Dia menerima kenyataan tentang kematian tragisnya dan membebaskan dirinya dari dendam yang meratapinya. Dengan hati yang lega, rohnya pun menyeberang ke alam baka dengan damai. Melinda menerima panggilan dari seorang wanita bernama Sarah. Wanita itu terdengar putus asa dan terkejut, meminta bantuan Melinda dengan suara yang gemetar. "Saya tidak tahu kemana lagi harus pergi," kata Sarah dengan suara lirih. "Ada sesuatu yang menghantui kami, dan saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya." Melinda merasa terpanggil untuk membantu Sarah dan keluarganya. Dia segera mengunjungi rumah Sarah, di mana dia disambut dengan hangat oleh Sarah dan suaminya, David. Namun,
Suasana hangat itu segera berubah menjadi tegang ketika Melinda merasakan kehadiran yang gelisah di dalam rumah itu. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Sarah dan David bercerita kepada Melinda tentang masalah yang mereka alami. Mereka mengatakan bahwa mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak benar di dalam rumah mereka, sesuatu yang tidak terlihat tetapi terasa dengan kuat. Dan itu bukan hanya itu, kata David dengan suara bergetar. Anak-anak kami juga merasa terganggu. Mereka seringkali terbangun di malam hari, ketakutan dan bingung. Melinda mendengarkan dengan penuh perhatian, tahu bahwa dia harus menyelidiki lebih lanjut tentang kehadiran gelap yang mengganggu keluarga ini. Dia meminta Sarah dan David untuk memberikan lebih banyak detail tentang apa yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Dari cerita Sarah dan David, Melinda mengetahui bahwa kegelisahan ini mulai muncul setelah kematian mendadak saudara David, Jonathan. Jonathan meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil beberapa bulan yang lalu, meninggalkan bekas luka yang mendalam dalam hati keluarga. Melinda menyadari bahwa mungkin saja roh Jonathan yang terjebak di antara alam baka dan dunia ini mencoba untuk berkomunikasi dengan keluarga yang ditinggalkannya. Dia merasa bahwa dia harus menyelidiki lebih lanjut tentang kematian Jonathan untuk membantu rohnya menemukan kedamaian. Dengan hati-hati, Melinda mulai menyelidiki lebih dalam tentang kematian Jonathan. Dia melakukan wawancara dengan orang-orang yang mengenal Jonathan, mencoba untuk mengungkap misteri di balik kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya. Dari wawancara tersebut, Melinda menemukan bahwa kecelakaan mobil yang menewaskan Jonathan tidak terjadi begitu saja. Ada kecurigaan bahwa kecelakaan itu mungkin sengaja disebabkan oleh seseorang yang iri dan cemburu terhadap kesuksesan Jonathan dalam bisnis keluarga. Melalui penelusuran lebih lanjut, Melinda menemukan bahwa saudara tirinya, Ethan, adalah orang yang mungkin memiliki motif untuk membunuh Jonathan. Ethan adalah saudara tirinya yang telah lama merasa iri terhadap kesuksesan Jonathan dalam bisnis keluarga mereka. Dia merasa bahwa dia tidak mendapat bagian yang adil dari warisan keluarga, dan dendamnya terhadap Jonathan semakin memuncak seiring berjalannya waktu. Dengan penemuan ini, Melinda semakin yakin bahwa roh Jonathan mungkin merasa terjebak di dunia ini karena dendam yang meratapinya. Dia merasa bahwa dia harus membantu roh Jonathan menyeberang dengan tenang dan membawa kedamaian kepada keluarga yang ditinggalkannya. Namun, sebelum Melinda bisa melakukan lebih banyak lagi, dia harus menghadapi tantangan lain di dalam rumah Sarah dan David. Anak-anak mereka, Emma dan Ryan, mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan yang semakin serius. Mereka seringkali terbangun di malam hari, menangis dan takut tanpa alasan yang jelas. Melinda merasa bahwa dia harus bertindak cepat untuk melindungi anak-anak ini dari gangguan yang mengganggu. Dia meminta bantuan Delia, seorang teman dekat yang memiliki pengalaman dalam hal ini, untuk membantu memberikan bimbingan kepada anak-anak Sarah dan David. Delia dan Melinda bekerja bersama untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada Emma dan Ryan. Mereka membantu anak-anak tersebut untuk memahami dan mengatasi ketakutan mereka, serta memberikan mereka alat untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang sehat. Sementara itu, Melinda melanjutkan penyelidikannya tentang kematian Jonathan. Dia melakukan kontak dengan roh Jonathan, mencoba untuk membantu roh yang gelisah itu menemukan kedamaian. Dengan bimbingan Melinda, roh Jonathan akhirnya menerima kenyataan tentang kematian tragisnya dan membebaskan dirinya dari dendam yang meratapinya. Dia menyeberang ke alam baka dengan damai, meninggalkan keluarga yang ditinggalkannya dengan perasaan lega dan kedamaian. Dengan roh Jonathan yang menyeberang, atmosfer di rumah Sarah dan David pun berubah menjadi tenang dan damai. Anak-anak mereka, Emma dan Ryan, juga mulai merasa lebih nyaman dan aman di dalam rumah mereka. Melinda Gordon, seorang wanita dengan kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan roh yang telah meninggal, menerima panggilan dari seorang teman dekatnya, Lisa. Lisa tampak cemas dan terganggu, meminta bantuan Melinda dengan suara yang gemetar.
Ada yang aneh terjadi, Melinda, ucap Lisa dengan nada khawatir. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mencoba menghalangi kelahiran anak saya. Melinda merasa terpanggil untuk membantu Lisa. Dia segera mengunjungi rumah Lisa, di mana dia disambut dengan hangat oleh Lisa dan suaminya, Michael. Namun, suasana hangat itu segera berubah menjadi tegang ketika Melinda merasakan kehadiran yang gelisah di dalam rumah itu. Lisa menceritakan kepada Melinda tentang pengalaman mengerikan yang dia alami selama kehamilannya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mencoba menghentikan proses kelahiran anaknya, seperti gangguan gaib yang mengintai di sekitar mereka. Melinda merasa bahwa dia harus menyelidiki lebih lanjut tentang kehadiran gelap yang mengganggu keluarga ini. Dia meminta Lisa dan Michael untuk memberikan lebih banyak detail tentang apa yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Dari cerita Lisa dan Michael, Melinda mengetahui bahwa kegelisahan ini mulai muncul setelah kematian mendadak sahabat dekat Lisa, Amanda. Amanda adalah seorang wanita yang penuh dengan energi dan semangat, tetapi dia meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil beberapa bulan yang lalu. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Amanda memiliki gangguan mental yang kompleks dengan berbagai kepribadian yang berbeda. Dia adalah seorang wanita yang penuh dengan misteri dan rahasia, dan kematiannya meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Melinda menyadari bahwa mungkin saja roh Amanda yang terjebak di antara alam baka dan dunia ini mencoba untuk berkomunikasi dengan Lisa dan mencegah kelahiran anaknya. Dia merasa bahwa dia harus menyelidiki lebih lanjut tentang kematian Amanda dan hubungannya dengan kehamilan Lisa. Dengan hati-hati, Melinda mulai menyelidiki lebih dalam tentang kematian Amanda dan hubungannya dengan kehamilan Lisa. Dia melakukan wawancara dengan orang-orang yang mengenal Amanda, mencoba untuk mengungkap misteri di balik kematian tragisnya. Dari wawancara tersebut, Melinda menemukan bahwa kematian Amanda mungkin tidak semudah yang terlihat. Ada indikasi bahwa kecelakaan mobil yang menewaskan Amanda mungkin sengaja disebabkan oleh seseorang yang memiliki motif tersembunyi. Lebih lanjut, Melinda menemukan bahwa Amanda memiliki sejarah konflik dengan beberapa pihak yang tidak puas dengan kehadiran berbagai kepribadiannya. Dia memiliki banyak musuh yang mungkin ingin melihatnya jatuh, terutama setelah kehamilan Lisa menjadi perhatian publik. Melalui penelusuran lebih lanjut, Melinda menemukan bahwa salah satu orang yang memiliki alasan untuk membenci Amanda adalah saingannya dalam pekerjaan, seorang wanita bernama Rachel. Rachel adalah seorang wanita yang memiliki ambisi besar dan tidak segan-segan untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya menuju kesuksesan. Dengan penemuan ini, Melinda semakin yakin bahwa roh Amanda mungkin merasa terjebak di dunia ini karena dendam yang meratapinya. Dia merasa bahwa dia harus membantu roh Amanda menyeberang dengan tenang dan membawa kedamaian kepada Lisa dan Michael. Namun, sebelum Melinda bisa melakukan lebih banyak lagi, dia harus menghadapi tantangan lain di dalam rumah Lisa dan Michael. Gangguan gaib yang mengintai di sekitar mereka semakin menjadi-jadi, mengancam keamanan dan kesejahteraan Lisa dan bayinya. Dengan bantuan Jim, Melinda berusaha untuk mengusir gangguan tersebut dan melindungi Lisa dan bayinya dari bahaya yang mengancam. Mereka melakukan ritual pemurnian yang kuat, memohon kepada roh Amanda untuk menyerahkan kebencian dan dendamnya. Melalui proses yang panjang dan berat, roh Amanda akhirnya menerima kenyataan tentang kematian tragisnya dan membebaskan dirinya dari dendam yang meratapinya. Dia menyeberang ke alam baka dengan damai, meninggalkan Lisa dan Michael dengan perasaan lega dan kedamaian. Dengan roh Amanda yang menyeberang, atmosfer di rumah Lisa dan Michael pun berubah menjadi tenang dan damai. Gangguan gaib yang sebelumnya mengintai mereka lenyap, dan Lisa merasa lebih aman dan nyaman menjalani masa kehamilannya. Melinda Gordon mengemudikan mobilnya melewati jalan terpencil di pinggiran kota, berharap untuk pulang ke rumah setelah seharian bekerja. Namun, tiba-tiba saja, mobil Melinda berhenti berputar, mesin mati begitu saja di tengah perjalanan.
Melinda mencoba untuk menyalakan kembali mesinnya, tetapi percobaannya sia-sia. Dia merasa cemas karena berada di tengah jalan terpencil tanpa ada bantuan di sekitarnya. Dalam kegelapan yang menyelimuti, Melinda merasa ada kehadiran yang aneh di sekitarnya. Dia merasa seperti ada seseorang yang mengamatinya, meskipun dia tidak bisa melihat siapa itu. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di tengah kegelapan, membuat Melinda merinding. Bayangan itu tampak gelisah dan marah, memancarkan aura yang menakutkan. "Kamu harus pergi," desis bayangan itu dengan suara serak, "seseorang akan mati." Melinda terkejut mendengar peringatan yang tiba-tiba itu. Dia mencoba bertanya lebih lanjut kepada bayangan itu, tetapi sebelum dia bisa mendapatkan jawaban, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Melinda dalam kegelapan yang menyeramkan. Dengan hati-hati, Melinda keluar dari mobilnya dan mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi dengan kendaraannya. Namun, meskipun dia mencoba dengan segala cara, dia tidak bisa memperbaiki mobilnya sendiri. Dia merasa terjebak di tengah jalan terpencil tanpa kemungkinan untuk pulang. Namun, Melinda tidak bisa mengabaikan peringatan yang baru saja dia terima. Dia merasa bertanggung jawab untuk mencari tahu apa yang dimaksud oleh bayangan misterius itu, dan bagaimana mencegah tragedi yang mungkin akan terjadi. Dengan hati-hati, Melinda memutuskan untuk menjelajahi sekitarnya, mencari tahu apakah ada tanda-tanda bahaya atau kejanggalan di sekitar jalan tersebut. Dia berjalan pelan-pelan di bawah sinar rembulan, meneliti setiap belokan dan tikungan yang ada di depannya. Tidak butuh waktu lama bagi Melinda untuk menemukan tanda-tanda aneh di sekitarnya. Dia menemukan sepotong kain yang tergantung di pohon di pinggir jalan, tampaknya tergores oleh sesuatu yang tajam. Dia juga melihat tanda-tanda kecelakaan yang terjadi di dekatnya, seolah-olah mobil telah keluar dari jalur dan menabrak pohon di sisi jalan. Melinda merasa yakin bahwa peringatan yang dia terima tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak biasa di sana, sesuatu yang mungkin mengancam nyawa seseorang. Dengan tekad yang bulat, Melinda melanjutkan perjalanannya di sepanjang jalan yang gelap itu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak tahu apa yang dia cari atau bagaimana dia akan menemukannya. Tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa dia adalah satu-satunya harapan untuk mencegah malapetaka yang akan terjadi. Saat Melinda menjelajahi lebih dalam ke dalam hutan yang lebat, dia merasakan kehadiran yang semakin kuat. Dia tahu bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Tiba-tiba, suara ribut-ribut hutan menggema di sekitarnya, memecah keheningan malam. Melinda merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengamati dia, sesuatu yang gelisah dan marah. Ketika dia mencoba untuk melanjutkan perjalanannya, dia mendengar suara langkah-langkah kaki yang mendekat dari belakangnya. Dia berbalik cepat dan melihat sosok yang muncul dari kegelapan. Itu adalah sosok manusia yang gelap, bergeming di hadapannya. Wajahnya terlihat pucat dan angker, dan matanya memancarkan kegelisahan yang mendalam. "Kau datang kemari untuk menyelamatkan mereka, bukan?" tanya sosok itu dengan suara yang serak. Melinda merasa tercengang mendengar pertanyaan itu. Dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh sosok itu, tetapi dia merasa bahwa dia harus mencari tahu lebih lanjut. "Siapa yang kau maksud?" tanya Melinda dengan gemetar. Sosok itu menatap Melinda dengan tajam, seolah-olah mencoba untuk membaca pikiran dan perasaannya. "Seseorang akan mati," ucap sosok itu dengan suara serak. "Kau harus menghentikannya sebelum terlambat." Dengan peringatan yang terus-menerus berdenting di telinganya, Melinda merasa terdorong untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat untuk mencegah tragedi yang mungkin akan terjadi. Dengan tekad yang bulat, Melinda melanjutkan perjalanannya di sepanjang jalan yang gelap itu, menelusuri setiap tikungan dan belokan dengan hati-hati. Dia tidak tahu apa yang dia cari atau bagaimana dia akan menemukannya, tetapi dia merasa bahwa dia adalah satu-satunya harapan untuk mencegah malapetaka yang akan terjadi.
Tiba-tiba, dia mendengar suara deru mesin yang mendekat dari kejauhan. Dia melihat lampu mobil yang datang dari kejauhan, dengan kecepatan yang tinggi menuju ke arahnya. Dengan cepat, Melinda menyadari apa yang akan terjadi. Dia melompat ke samping jalan, berteriak keras memperingatkan pengemudi mobil untuk berhenti. Namun, sayangnya, itu sudah terlambat. Mobil itu terus melaju dengan kecepatan tinggi, melewati Melinda dengan cepat, sebelum menabrak sebuah pohon di sisi jalan. Melinda menutup matanya, tidak bisa menahan untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ketika dia membuka mata lagi, dia melihat mobil itu hancur berantakan, terjepit di antara pohon-pohon yang penuh dengan daun dan dedaunan. Dengan hati yang berdebar-debar, Melinda mendekati mobil yang hancur itu, berharap untuk menemukan tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Namun, saat dia mendekati mobil itu, dia merasakan kehadiran yang mencekam di sekitarnya. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian di sana. Ada sesuatu yang mengintai di kegelapan, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat terasa. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di hadapannya, membuat Melinda terlonjak kaget. Bayangan itu terlihat gelisah dan penuh dengan kemarahan, memancarkan aura yang menakutkan. "Kau datang kemari untuk menyelamatkan mereka, bukan?" tanya bayangan itu dengan suara serak. Melinda merasa tercengang mendengar pertanyaan itu. Dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat untuk mencegah tragedi yang mungkin akan terjadi. Namun, sebelum dia bisa merespon, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Melinda dengan pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar di dalam pikirannya. Dengan hati yang berdebar, Melinda mendekati mobil yang hancur itu, berharap untuk menemukan tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Namun, ketika dia membuka pintu mobil itu, dia hanya menemukan kehampaan yang menakutkan di dalamnya. Melinda merasa nyeri saat menyadari bahwa dia terlambat. Seseorang telah meninggal dalam kecelakaan tragis ini, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk mencegahnya. Dengan hati yang berat, Melinda kembali ke mobilnya dan mencoba untuk menghubungi layanan darurat. Dia tahu bahwa dia harus memberitahu mereka tentang kecelakaan ini dan memberikan bantuan yang dia bisa. Namun, di tengah-tengah kegelapan yang menyelimuti, Melinda merasa bahwa dia tidak sendirian. Dia merasa ada kehadiran yang mengawasinya, seolah-olah ada seseorang yang mengirimkan pesan. "Seseorang telah meninggal," bisik suara di dalam hati Melinda. "Kau sudah melakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan." Dengan hati yang berat, Melinda menyerahkan dirinya pada kenyataan yang menyakitkan. Dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus terus berjuang untuk mencegah tragedi-tragedi berikutnya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan yang indah, terdapat sebuah sekolah menengah atas yang menjadi pusat kegiatan dan semangat komunitas. Namun, di balik sorotan gemerlap dari kemenangan tim cheerleader, terdapat sebuah misteri gelap yang mengintai di kegelapan. Melinda Gordon, seorang wanita dengan kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan roh yang telah meninggal, merasa terpanggil untuk menyelidiki misteri yang tengah mengganggu tim cheerleader sekolah menengah atas tersebut. Semuanya dimulai ketika tim cheerleader mulai mengalami serangkaian kecelakaan aneh yang mengganggu latihan dan pertandingan mereka. Pom-pom yang tiba-tiba terbakar, lantai yang licin secara misterius, hingga kecelakaan yang hampir merenggut nyawa salah satu anggota tim. Melinda menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik serangkaian kejadian tragis ini. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian tersebut. Dengan tekad yang bulat, Melinda mulai menyelidiki lebih dalam tentang latar belakang tim cheerleader tersebut. Dia bertemu dengan pelatih tim, Coach Davis, dan beberapa anggota tim yang terkenal. Dari percakapan dengan mereka, Melinda mengetahui bahwa ada seorang mantan anggota tim cheerleader yang meninggal secara tragis beberapa tahun yang lalu. Nama gadis itu adalah Emily,
seorang cheerleader yang ceria dan populer di sekolah itu. Namun, kecelakaan tragis yang terjadi pada Emily menghantui tim cheerleader dan sekolah itu selama bertahun-tahun. Emily meninggal dalam kecelakaan mobil yang misterius di malam prom, dan sejak saat itu, keberadaannya menjadi legenda urban di kalangan siswa sekolah. Melinda menyadari bahwa mungkin saja roh Emily yang gelisah telah kembali untuk membalas dendam atas kematian tragisnya. Dia merasa bahwa dia harus mencari tahu lebih lanjut tentang kecelakaan yang merenggut nyawa Emily dan apakah ada orang yang bertanggung jawab atas kematian tragis itu. Dengan hati-hati, Melinda mulai menyelidiki lebih dalam tentang kecelakaan mobil yang menewaskan Emily. Dia melakukan wawancara dengan orang-orang yang mengenal Emily, mencoba untuk mengungkap misteri di balik kematian tragisnya. Dari wawancara tersebut, Melinda menemukan bahwa kecelakaan mobil yang menewaskan Emily mungkin tidak semudah yang terlihat. Ada kecurigaan bahwa kecelakaan itu mungkin sengaja disebabkan oleh seseorang yang memiliki motif tersembunyi. Lebih lanjut, Melinda menemukan bahwa Emily memiliki konflik dengan beberapa anggota tim cheerleader dan beberapa siswa di sekolah tersebut. Ada dugaan bahwa Emily telah menjadi target intimidasi dan pelecehan verbal oleh beberapa anggota tim yang mungkin memiliki motif untuk ingin menyingkirkan Emily. Dari hasil penyelidikan tersebut, Melinda menduga bahwa salah satu anggota tim cheerleader, Jessica, mungkin memiliki motif untuk membunuh Emily. Jessica adalah saingan terberat Emily di tim cheerleader, dan dia tampaknya memiliki dendam yang mendalam terhadap Emily karena merasa Emily mengancam posisinya sebagai kapten tim. Namun, Melinda tidak bisa memastikan kebenaran dari dugaan tersebut tanpa bukti yang kuat. Dia merasa bahwa dia harus menemukan bukti yang lebih jelas untuk membuktikan bahwa Jessica adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian tragis Emily. Dengan tekad yang bulat, Melinda melanjutkan penyelidikannya, mencari tahu lebih banyak tentang hubungan antara Emily dan Jessica, serta alasan di balik kemungkinan pembunuhan itu. Sementara itu, serangkaian kecelakaan aneh terus mengganggu tim cheerleader, semakin mengancam keselamatan anggota tim. Melinda merasa bahwa dia harus bertindak cepat untuk menghentikan roh Emily sebelum terlambat. Dengan bantuan Jim, Melinda melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan roh Emily. Mereka berusaha untuk mengungkap kebenaran di balik kematian tragis Emily dan membantu rohnya menemukan kedamaian. Melalui proses yang panjang dan berat, roh Emily akhirnya menerima kenyataan tentang kematian tragisnya dan membebaskan dirinya dari dendam yang meratapinya. Dia menyeberang ke alam baka dengan damai, meninggalkan sekolah dan tim cheerleader dengan perasaan lega dan kedamaian. Dengan roh Emily yang menyeberang, serangkaian kecelakaan aneh yang mengganggu tim cheerleader pun berhenti. Sekolah menengah atas Grandview kembali ke kedamaian dan semangat yang sejati. Melinda sedang duduk di ruang tamu rumahnya yang tenang, ketika tiba-tiba dia merasa kehadiran yang gelisah. Sebuah bayangan muncul di depannya, tampak putus asa dan memohon bantuan. "Harap kau harus membantu saya." Suara bayangan itu bergetar dengan kegelisahan yang mendalam. Melinda memperhatikan dengan seksama, merasakan energi yang menyelimuti bayangan itu. Dia tahu bahwa dia harus memperhatikan pesan yang ingin disampaikan oleh roh yang gelisah ini. "Siapa kau? Apa yang terjadi?" tanya Melinda dengan lembut. Bayangan itu menyampaikan kisahnya dengan cepat. Dia adalah seorang pria bernama David, yang meninggal secara tragis dalam sebuah perampokan bersenjata di toko perhiasan tempatnya bekerja. Saat perampokan terjadi, dia mencoba melindungi istri dan anaknya yang berada di dalam toko, tetapi dia terbunuh oleh salah satu perampok. David merasa terjebak di antara alam baka dan dunia ini, tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke alam setelah kematian tanpa memberikan pesan terakhir kepada istri dan anaknya. Dia memohon pada Melinda untuk membantunya menyampaikan pesan terakhirnya kepada mereka. Dengan hati yang penuh kasih, Melinda setuju untuk membantu David menyampaikan pesannya kepada keluarganya.
Dia merasa bahwa dia harus membantu roh yang gelisah ini menyeberang dengan damai ke alam baka. Melinda mulai menyelidiki lebih lanjut tentang kehidupan David dan keluarganya. Dia menemukan bahwa David adalah seorang suami yang setia dan ayah yang penyayang. Dia bekerja keras untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Tetapi nasib memutuskan untuk mengubah segalanya dalam sekejap. Dari wawancara dengan orang-orang yang mengenal David, Melinda menemukan bahwa David memiliki istri yang bernama Sarah dan seorang putri yang masih kecil bernama Lily. Mereka adalah sumber kebahagiaan dan cinta dalam hidupnya, dan David akan melakukan apapun untuk melindungi mereka. Namun, tragedi perampokan bersenjata itu meninggalkan luka yang dalam pada keluarga David. Sarah dan Lily berjuang untuk melupakan kejadian mengerikan itu dan melanjutkan hidup mereka tanpa David. Mereka masih merasa terpukul oleh kehilangan yang mendalam. Melinda merasa bahwa dia harus menyampaikan pesan terakhir David kepada istri dan anaknya, meskipun hal itu mungkin akan membawa rasa sakit dan kesedihan baru bagi mereka. Dia merasa bahwa itu adalah langkah yang penting untuk membantu roh David menyeberang dengan damai. Dengan tekad yang bulat, Melinda mengunjungi rumah David pada suatu malam yang sunyi. Dia disambut oleh Sarah, yang tampak terkejut melihatnya. "Maaf, saya tidak ingin mengganggu," ucap Melinda dengan lembut. "Tetapi saya memiliki pesan penting untuk Sarah dari suaminya." Sarah menatap Melinda dengan ekspresi campuran antara kebingungan dan keingintahuan. Dia mempersilakan Melinda masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu bersama dengannya. Dengan hati-hati, Melinda mulai menyampaikan pesan terakhir David kepada Sarah. Dia menceritakan kisah perampokan bersenjata dan kematian tragis David, serta keinginan terakhirnya untuk Sarah dan Lily. Sarah terdiam dalam kebingungan saat mendengarkan cerita Melinda. Dia tidak bisa mempercayai bahwa suaminya telah meninggalkan pesan terakhir untuk mereka. Namun, ketika Melinda menyerahkan surat terakhir David kepada Sarah, ekspresi wajah Sarah berubah menjadi penuh dengan kebahagiaan dan kesedihan yang campur aduk. Dia membaca surat itu dengan gemetar, air mata mengalir di pipinya saat dia menyerap kata-kata yang ditulis dengan cinta oleh David. Melalui surat itu, David mengungkapkan cinta dan rindunya kepada Sarah dan Lily. Dia meminta mereka untuk tetap kuat dan bahagia, meskipun dia tidak bisa berada di sisi mereka fisiknya. Sarah merasa terharu oleh kata-kata yang ditinggalkan oleh suaminya. Dia merasa bahwa dia harus mengambil keberanian untuk melanjutkan hidupnya dan memenuhi harapan terakhir David. Sementara itu, di alam baka, Melinda merasakan kehadiran David yang tersenyum dengan lega. Dia tahu bahwa pesan terakhirnya telah disampaikan dengan sukses, dan dia bisa melanjutkan perjalanannya ke alam setelah kematian dengan damai. Jim, suami Melinda, datang ke rumah setelah menjalankan tugasnya sebagai seorang paramedis dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia memberitahu Melinda bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di kota itu. "Sesuatu yang aneh terjadi di kota, Mel," kata Jim dengan serius. "Tubuh seorang pria yang meninggal kemarin malam dari kecelakaan mobil tiba-tiba menghilang dari kamar mayat." Melinda terkejut mendengar berita itu. Kematian tragis seperti itu selalu menimbulkan rasa sedih, tetapi kenyataan bahwa tubuhnya telah menghilang meningkatkan ketegangan dan keanehan situasi itu. "Dia masih ada di sana kemarin malam, tapi sekarang tubuhnya lenyap tanpa jejak," sambung Jim, mencoba mencerna kebingungan yang dia rasakan. Melinda merasa bahwa dia harus menyelidiki lebih lanjut tentang kejadian misterius ini. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di balik hilangnya tubuh dari kamar mayat, dan dia harus mencari tahu kebenaran di baliknya. Dengan hati yang berdebar-debar, Melinda dan Jim mulai menyelidiki kejadian tersebut. Mereka mengunjungi kamar mayat tempat tubuh pria tersebut terakhir kali ditempatkan, mencoba untuk menemukan petunjuk atau tanda-tanda kejanggalan yang mungkin ada di sana. Namun, meskipun mereka mencari dengan cermat, mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan di kamar mayat.
Semuanya tampak normal dan tidak ada tanda-tanda pengrusakan atau kekacauan yang mungkin menandakan adanya perbuatan kriminal. Melinda merasa frustrasi. Dia tidak bisa mengerti bagaimana tubuh bisa lenyap begitu saja tanpa jejak, tanpa ada petunjuk yang jelas tentang keberadaannya. Namun, ketika mereka hampir kehabisan harapan, Melinda tiba-tiba merasa kehadiran yang gelisah di sekitarnya. Dia merasakan kehadiran yang menyelimuti ruangan, seolah-olah ada seseorang yang mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Merasa dorongan yang kuat, Melinda menutup mata dan mencoba untuk membuka pikirannya untuk menerima pesan yang ingin disampaikan oleh roh yang gelisah itu. "Tolong, kau harus membantuku," suara halus bergema di telinganya. Melinda membuka mata dan melihat bayangan samar yang muncul di depannya. Itu adalah roh dari pria yang tubuhnya telah hilang dari kamar mayat. "Dia mengambilku," desis roh itu dengan suara yang penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Melinda dan Jim merasa terkejut mendengar pengakuan yang tiba-tiba itu. Mereka ingin tahu siapa yang dimaksud oleh roh itu dan apa yang sebenarnya terjadi. "Dia, siapa yang dimaksud dengan dia?" tanya Melinda dengan cepat. Roh itu menjelaskan bahwa seorang lelaki dengan kekuatan supranatural telah mengambil tubuhnya dari kamar mayat. Dia adalah seorang yang gelap dan kuat, yang menggunakan kekuatan gelapnya untuk mencapai tujuan egoisnya. Melinda dan Jim segera menyadari bahwa mereka menghadapi musuh yang sangat berbahaya. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak cepat untuk menghentikan kejahatan yang sedang terjadi dan mengembalikan tubuh pria itu ke tempatnya yang seharusnya. Dengan tekad yang bulat, Melinda dan Jim memulai perburuan mereka. Mereka menggunakan kemampuan unik Melinda untuk berkomunikasi dengan roh dan merasakan kehadiran yang tidak terlihat untuk melacak keberadaan tubuh pria itu. Mereka mengikuti jejak kekuatan gelap itu ke tempat-tempat yang gelap dan tersembunyi di kota itu. Menghadapi bahaya dan rintangan di sepanjang jalan, mereka harus berani menghadapi musuh yang kuat dan jahat, yang tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, meskipun mereka dihadapkan dengan ancaman yang besar, Melinda dan Jim tidak menyerah. Mereka terus berjuang, bertekad untuk mengembalikan tubuh pria yang hilang dan mengalahkan kekuatan gelap yang telah menculiknya. Akhirnya, setelah perburuan yang panjang dan melelahkan, Melinda dan Jim berhasil menemukan tubuh pria yang hilang itu. Mereka menghadapi kekuatan gelap itu dengan keberanian dan keteguhan hati, membebaskan tubuh dari cengkeraman kejahatan yang gelap. Dengan tubuhnya kembali ke tempatnya yang seharusnya, roh pria itu dapat menyeberang dengan damai ke alam baka. Melinda dan Jim merasa lega, mengetahui bahwa mereka telah membantu roh yang terjebak menemukan kedamaian yang dia cari. Delia Banks, sahabat Melinda, datang ke rumah Melinda dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia meminta bantuan Melinda dengan suara gemetar. "Melinda, ada sesuatu yang tidak beres dengan Reno, anjing Golden Retriever saya," kata Delia dengan cemas. Dia menjadi sangat gelisah dan ketakutan belakangan ini, seperti dia melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Melinda merasa tertarik dengan kekhawatiran Delia. Dia tahu bahwa Reno biasanya adalah anjing yang tenang dan ramah. Jadi kegelisahan yang mendalam ini pasti menandakan sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. "Ada apa dengan Reno?" tanya Melinda dengan penasaran. Delia menjelaskan bahwa Reno telah menjadi sangat terganggu dan ketakutan sejak beberapa hari terakhir. Dia seringkali terbangun di tengah malam dengan gonggongan keras dan matanya memandang kosong ke suatu tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia. Melinda merasa bahwa dia harus menyelidiki lebih lanjut tentang perilaku aneh Reno. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik kegelisahan anjing tersebut, dan dia harus mencari tahu penyebabnya. Dengan tekad yang bulat, Melinda mulai menyelidiki lebih lanjut tentang kejadian misterius ini. Dia meminta bantuan Jim untuk membantu mengawasi perilaku Reno sementara dia berusaha memahami apa yang mungkin membuat anjing tersebut terganggu.
Selama penyelidikan mereka, Jim dan Melinda mulai merasakan kehadiran yang gelisah di sekitar Reno. Mereka merasakan energi yang tidak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka. Merasa dorongan yang kuat, Melinda menutup mata dan mencoba untuk membuka pikirannya untuk menerima pesan yang ingin disampaikan oleh kehadiran yang gelisah itu. "Tolong, kau harus membantuku," suara samar bergema di telinganya. Melinda membuka mata dan melihat bayangan samar yang muncul di depannya. Itu adalah roh dari seekor anjing, sebuah golden retriever yang tampak gelisah dan penuh kecemasan. "Siapa kau? Apa yang terjadi?" tanya Melinda dengan lembut. Roh anjing itu menjelaskan bahwa dia adalah Homer, anjing milik Delia yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia merasa terjebak di antara alam baka dan dunia ini, tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke alam setelah kematian tanpa memberikan pesan terakhir kepada Delia dan Reno. Melinda merasa tertarik dengan pengakuan anjing itu. Dia tahu bahwa dia harus membantu Homer menemukan kedamaian yang dia cari dan membantu Reno mengatasi ketakutan dan kegelisahannya. Dengan tekad yang bulat, Melinda mulai menyelidiki lebih lanjut tentang kehidupan Homer dan hubungannya dengan Delia dan Reno. Dia mengetahui bahwa Homer adalah anjing yang sangat mencintai dan setia, yang memiliki ikatan yang kuat dengan Delia dan Reno. Namun, kematian tragis Homer dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu meninggalkan bekas luka yang dalam pada Delia dan Reno. Mereka merasa kehilangan yang mendalam atas kepergian Homer, dan kehadiran rohnya yang gelisah hanya menambah kesedihan mereka. Melinda merasa bahwa dia harus membantu Homer menemukan kedamaian yang dia cari dan membantu Delia dan Reno mengatasi kehilangan yang mereka rasakan. Dia merasa bahwa dia harus menyampaikan pesan terakhir Homer kepada mereka, meskipun itu mungkin akan membawa rasa sakit dan kesedihan baru bagi mereka. Dengan tekad yang bulat, Melinda mulai bekerja sama dengan Delia dan Reno untuk membantu mereka mengatasi kegelisahan dan ketakutan Reno. Sambil menyampaikan pesan terakhir Homer kepada mereka. Melalui proses yang panjang dan berat, Homer akhirnya menerima kenyataan tentang kematian tragisnya dan membebaskan dirinya dari kegelisahan yang meratapinya. Dia menyeberang ke alam baka dengan damai, meninggalkan Delia dan Reno dengan perasaan lega dan kedamaian. Dengan roh Homer yang menyeberang, Reno mulai pulih dari kegelisahan dan ketakutan yang telah mengganggunya. Dia kembali menjadi anjing yang bahagia dan tenang, setelah melewati masa yang sulit bersama pemiliknya.